Nah, tentang batasan laju data, jadi bitrate dalam sebuah media transmisi itu ada batasannya, atau dia tergantung atas 3 hal. Jadi seberapa besar laju data di dalam media transmisi itu dipengaruhi oleh 3 parameter ini. Yang pertama adalah berapa bandwidth yang tersedia, kemudian berapa level sinyal yang digunakan. Nah, tadi kita bisa lihat data digital itu bisa punya banyak level, dan bagaimana kualitas channelnya, apakah dia level noise-nya tinggi atau kemudian level noise-nya lebih rendah. Nah, jadi laju data yang kemudian dimiliki bitrate-nya itu tergantung dari 3 ini. Jadi tidak hanya kemudian tergantung pada bandwidth saja. Jadi laju data tidak hanya semakin besar bandwidth-nya, kemudian laju datanya akan semakin baik. Jadi dilihat juga dari level sinyal dan seberapa bagus kualitas dari channelnya. Nah, kita bisa menghitung batasan laju data pakai 2 formula. Jadi kalau misalnya channelnya noiseless itu pakai yang Nyquist. Ini kalau pakai yang noisy channel, kita bisa menghitungnya pakai persamaan Shannon. Tapi kalau misalnya yang channel yang noiseless itu, yang benar-benar tidak ada noise-nya, itu sebenarnya sulit kemudian terjadi. Entah kalau misalnya nanti setelah ada perkembangan teknologi selanjutnya itu bisa ada. Nah, contohnya begini, kalau channelnya yang noiseless pakai persamaan Nyquist bitrate. Misalkan sebuah noiseless channel dengan bandwidth-nya adalah 3000 Hz, kemudian mentransmisikan sinyal yang punya 2 level. Nah, berapa bitrate maksimum dari channel ini? Jadi kalau misalnya ada channel bandwidth-nya 3000 Hz, kemudian sinyal yang ditransmisikan punya 2 level, berapa laju bitnya yang paling maksimum. Nah, bisa dihitung dengan persamaan pada slide 31. Jadi 2 dikali dengan bandwidth dikali dengan log basis 2 L. Jadi log basis 2 dari jumlah levelnya. Jadi kalau kita mau hitung kemudian bitrate maksimum dari kasus ini, slide 31 tinggal kali dengan bitrate sama dengan 2 dikali bandwidthnya berapa, 3000 Hz, dikali dengan levelnya ada 2 level. Jadi log basis 2 dikali dengan 2. Ini akan 2 kali 3000 kali 1. Dapatnya 6000 bps. Atau kalau kita mau konversi jadi kbps, ini bitrate paling maksimumnya adalah bisa mentransmisikan 6 kilobit per second. Ini kalau channelnya noiseless. Nah, bagaimana kalau channelnya yang noisy? Jadi ada noise-nya. Nah, bisa dihitung pakai laju datanya, istilahnya disebut dengan capacity atau disimbolkan dengan C. Ini bandwidth dikali dengan log basis 2 dari 1 ditambah SNR. Tadi ada signal to noise ratio yang tadi sudah kita lihat. Misalnya di sini, misalkan channel yang noisy memiliki nilai SNR hampir 0. Kalau nilai SNR-nya hampir 0, tadi semakin kecil SNR-nya itu artinya semakin rusak sinyalnya atau semakin tinggi noise yang ada. Nah, ini SNR-nya hampir 0. Maka kemudian maka laju data tertinggi pada channel ini adalah bisa dihitung di sini. Jadi C sama dengan B bandwidth log basis 2 dari 1 tambah SNR. Jadi B di sini B bandwidth-nya, misalnya bandwidth-nya disimbolkan dengan B, di sini tidak disebutkan, dikali dengan log basis 2 dari 1, itu adalah 0. Jadi kapasitinya itu 0. Jadi ketika sebuah channel itu noise-nya sangat tinggi, maka datanya itu hampir akan sulit untuk dibaca. Di sini bitrate-nya, laju datanya itu sampai 0. Nah, contoh lainnya misalnya seperti ini. Sebuah jaringan telepon normalnya memiliki bandwidth 3000. Kemudian dia punya SNR sebesar 3162. Nah, berapa kapasitas channel telepon ini atau berapa bitrate yang bisa maksimum yang bisa dipunyai. Nah, tinggal pakai rumus yang tadi. C sama dengan bandwidth log basis 2 1 ditambah SNR. Bandwidth-nya ada 3000, kemudian dikali dengan ini log 2 dari 1 tambah SNR-nya adalah 3162. Nah, dihitungnya seperti ini, log basis 2 dari 3163 itu adalah 11,62. Tinggal dikali dengan bandwidth, nanti dapatnya bahwa channel telepon ini
Dengan dia kriteria bandwidth seperti ini dan channel seperti ini, dia mampu punya kapasitas atau bitrate sebesar 34.860 bit per second. Jadi kalau misalnya sebuah channel yang semakin tinggi noise-nya, itu bit per second-nya atau bitrate-nya itu akan semakin rendah atau semakin sedikit data yang bisa dilewatkan. Seperti itu. Nah, terakhir pokok bahasanya adalah terkait dengan performansi. Jadi performansi itu bisa diukur dari 3 hal. Di sini ada bandwidth. Bandwidth itu kalau kita rangkum dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita bisa lihat dari 2 macam. Ada yang disimbolkan dengan hertz, ini melambangkan bahwa berapa range frekuensi yang bisa dicakup di bandwidth tersebut, itu disimbolkan dengan hertz. Kalau bps itu mengacunya ke laju bit atau bit per second, berapa jumlah bit yang dilewatkan dalam setiap detiknya. Kemudian ada yang disebut dengan throughput atau kecepatan pengiriman data pada jaringan. Nanti kita lihat ini seperti apa, nanti ada pembahasan di slide selanjutnya. Kemudian ada yang disebut dengan latensi atau delay. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk seluruh data terkirim ke tujuan. Nah, itu kan kalau datanya mau dikirim ke tujuan itu mulai dari bit awal sampai kemudian bit akhir. Nah, ini akan dihitung berapa waktu yang dibutuhkan dari bit yang pertama terkirim sampai dengan bit yang paling terakhir dari data itu sampai ke tujuan. Ini disebut dengan latensi atau delay. Nah, waktu delay ini atau latensi ini bisa dihitung dari 4 parameter. Jadi dari waktu perambatannya berapa, waktu transmisinya, waktu antri bitnya, kemudian waktu tunda prosesnya. Ini digabungkan semua akan dapat berapa kemudian waktu delaynya atau latensi ini. Nah, untuk menghitung waktu perambatan di sini ada rumusnya. Jadi waktu perambatan sebuah sinyal digital atau data di dalam media transmisi itu jaraknya berapa yang dibutuhkan, jarak antara dari pengirim ke penerima dibagi dengan kecepatan rambat di dalam medium transmisinya. Nah, ini dapat waktu perambatan sinyalnya. Kemudian ada waktu transmisi. Kalau waktu transmisi itu adalah rumusnya berapa ukuran pesannya. Jadi berapa waktu untuk transmisi data itu tergantung dari berapa besar ukuran pesan dibagi dengan berapa bandwidth dari medium transmisi atau channel yang tersedia. Nah, kalau untuk menghitung throughput, jadi kecepatan pengiriman data pada jaringan, nah, kita bisa lihat contoh kasusnya di slide 35. Misalnya sebuah jaringan memiliki bandwidth sebesar 10 Mbps. Jadi ini bandwidthnya dalam bentuk bitrate. Dapat melewatkan rata-rata 12.000 frame per menit. Nah, setiap frame-nya memiliki 10.000 bit. Nah, berapa throughput dari jaringan ini? Jadi biasanya berapa bit yang bisa dilewatkan tidak hanya tergantung dari berapa besar bandwidth dari sebuah jaringan. Itu biasanya throughput atau berapa banyak yang bisa dilewatkan per detiknya itu lebih kecil daripada bandwidth yang tersedia. Nah, itu umumnya seperti itu. Nah, ini disebut dengan throughput. Jadi untuk menghitung throughput dalam jaringan ini, jadi berapa jumlah bit yang benar-benar bisa dilewatkan, itu adalah berapa jumlah bandwidth dikali dengan nah ini 12.000 frame per menitnya. Jadi ada 12.000, satu frame dikatakan 10.000 bit, jadi tinggal dikalikan dengan 10.000 bit. Nah, ini kan dia per menit. Jadi kalau kita mau konversi ke dalam second atau detik, tinggal dibagi dengan 60. Itu artinya adalah 2 Mbps. Jadi throughput dari jaringan ini adalah 2 Mbps. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa throughput itu memang seperti ini. Jadi lebih kecil dibandingkan dengan bandwidth yang tersedia. Kita mungkin bisa lihat implementasinya di dunia nyata pada saat kita menggunakan koneksi internet. Di situ biasanya ada, kita lihat misalnya kita pakai koneksi apa, kemudian kita tahu besar bandwidthnya seperti apa, tapi pada kenyataannya pada saat kita gunakan itu pasti kecepatan yang kita peroleh atau bitrate-nya itu lebih rendah dari bandwidth yang tersedia. Nah, kecepatan yang kita gunakan langsung yang terjadi itu yang disebut dengan throughput.
Nah, kemudian ukuran performance yang kedua kita bisa lihat juga di sini. Contohnya kita mau hitung waktu rambat dan waktu transmisi. Jadi contohnya adalah sebuah gambar berukuran 5 MB akan dikirimkan pada jaringan dengan bandwidth 1 Mbps. Kemudian jarak antara pengirim dan penerima 12.000 km. Nah, ini kalau kita analogikan mungkin hampir sama dengan jarak antara di Makassar ke Amerika, mungkin ya seperti itu, kurang lebih 12.000 lebih, sekitar itu 12.000 km lebih. Jadi contohnya seperti ini, ada gambar ukuran 5 MB, kemudian bandwidth jaringannya 1 Mbps, megabit, jadi bukan megabyte, megabit per second. Nah, jarak antara si sender dan receivernya adalah 12.000 km. Nah, kemudian kecepatan rambat cahaya pada kabel, jadi ini kecepatan rambat sinyalnya, kecepatan propagationnya di dalam kabel. Jadi contohnya transmisinya dalam bentuk di medium kabel itu sebesar 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per second. Berapa waktu perambatan dan berapa waktu transmisi data ini? Jadi bisa lihat di sini propagation time-nya tadi kita pakai rumus yang di depan. Waktu perambatan itu berapa jarak dibagi dengan kecepatan rambatnya. Nah, jaraknya di sini 12.000 km, kita akan konversi ke meter, jadi 12.000 dikali dengan 1.000 dibagi dengan berapa kecepatan rambat. Kecepatan rambat di medium itu adalah 2,4 kali 10 pangkat 8. Nanti dapatnya 50 milisecond. Jadi untuk mengirimkan propagation time, untuk mengirimkan 1 bit dari sender ke receiver dengan jarak 12.000 km, ya kita analogikan dari Makassar ke misalnya Amerika. Nah, ini hanya membutuhkan waktunya adalah sebesar 50 milisecond. Jadi ini sangat cepat kalau hanya mengirimkan 1 bit. Jadi ini propagation time-nya per bit. Nah, untuk transmission time-nya ini ya waktu dibutuhkan dari bit awal sampai kemudian bit yang paling akhir sampai. Nah, itu pakai rumusnya. Kita lihat ukuran pesannya karena ini kita mau waktu transmisi itu menghitung waktu dari sampai semuanya pesannya sampai ke receiver. Jadi ukuran pesan dibagi dengan bandwidth. Kita lihat ukuran pesannya tadi adalah 5 MB. Nah, ini karena 5 MB kita mau terubah ke dalam bentuk bit. Jadi kenapa di situ bisa 5 juta? Jadi 5 MB kita rubah ke byte itu adalah 5 juta seperti ini. Kenapa dikali 8? Karena 1 byte itu 8 bit. Nah, ini kan kita mau cari 5 MB itu berapa bit. Ukuran pesannya kita nyatakan dalam bit. Jadi 5 juta dikali dengan 5, ini artinya 5 juta byte dikali dengan 8 bit. Nah, dibagi dengan bandwidthnya 1 Mbps. Nah, ini kita rubah menjadi bit per second, jadi tinggal 10 pangkat 6. Nanti hasilnya adalah 40 second atau 40 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan pesan ini untuk benar-benar sampai ke penerimanya, atau kita analogikan kita kirim dari Makassar ke misalnya Amerika, itu sebesar 40 second. Seperti ini. Jadi mudah-mudahan sudah paham apa bedanya propagation time dan transmission time. Nah, saya kira cukup sekian untuk pembahasan terkait dengan data dan sinyal. Kita sudah mencakup banyak topik di pertemuan kali ini. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.